Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1775, di jurang. Suara Lu Zhou sangat nyaring dan membawa sedikit kekuatan surgawi Dao. Jika Yinglong berada di jurang, dia pasti akan mendengarnya. Namun, tidak ada respon sama sekali. Lu Zhou menganggap kurangnya tanggapan itu aneh. Dia memanggil lagi, Yinglong. Kedua kata ini lebih keras dari sebelumnya. Apalagi di jurang, bahkan jika Yinglong dimakamkan di peti mati, dia masih akan mendengarnya. Hasilnya sama, tidak ada respon. Aneh. Lu Zhou telah menyaksikan Yinglong memasuki jurang sebelumnya. Yinglong bisa tinggal di Great Abyss Land selama puluhan ribu tahun, tidak ada alasan ia tidak bisa tinggal di jurang yang jauh lebih nyaman. Apakah dia gagal menyerap kekuatan jurang sehingga dia pergi? Atau apakah dia meledak setelah menyerap kekuatan jurang karena tubuhnya tidak dapat menampung kekuatan itu? Lu Zhou berpikir yang pertama tidak mungkin. Yinglong akan menunggu kembalinya mutiara jiwa surgawinya bahkan jika dia ingin pergi. Tanpa mutiara jiwa surgawi, kultivasinya sangat lemah. Mutiara jiwa surgawi adalah sumber kehidupannya, dia tidak akan menyerah apapun yang terjadi. Apakah itu yang terakhir? Apakah itu meledak dan mati? Lu Zhou merasa bahwa segala sesuatunya tidak terlihat baik. Dia berpikir dalam hati, Yinglong, kamu tidak bisa mati. Jika Anda mati, dosa-dosa saya akan sangat berat. Bagaimanapun, Lu Zhou adalah orang yang telah memikatnya ke dalam jurang. Tanpa pikir panjang, Lu Zhou terjun ke jurang. Ketika dia tiba di lapisan pertama kekuatan pantul, dia mendorong tangannya keluar. Segel telapak tangan yang berisi kekuatan Dao Surgawi menabrak penghalang rebound. Ledakan. Lu Zhou merasa kekuatannya sangat melemah. Serangan telapak tangan lagi seharusnya sudah cukup. Karena kekuatan Dao Surgawi adalah energi murni, menerobos penghalang seharusnya tidak menjadi masalah besar. Saat Lu Zhou hendak meluncurkan segel telapak tangan kedua, sebuah suara terdengar dari bawah. Berhenti. Ying panjang. Lu Zhou mengerutkan kening, bingung. Yinglong menghela nafas dan berkata dari bawah, sebelumnya, kultivasi saya berada pada titik kritis sehingga saya tidak bisa menanggapi. Keributan yang Anda sebabkan terlalu keras, itu mengganggu kultivasi saya. Petik 2. Suara Yinglong sepertinya datang dari tempat yang sangat jauh. Untungnya, kedua belah pihak ahli sehingga mereka bisa mendengar satu sama lain dengan jelas. Lu Zhou berkata, saya pikir sesuatu terjadi pada Anda. Bagaimana bisa sesuatu terjadi? Saya adalah leluhur naga, dan saya mengandalkan penyerapan esensi langit dan bumi untuk bertahan hidup. Aku tidak akan mati bahkan jika semua manusia mati, kata Yinglong. Lu Zhou, yang sangat setuju dengan kata-kata itu, mengangguk. Bagus. Bagaimanapun, aku datang karena dua alasan hari ini. Tunggu, Yinglong tiba-tiba menyela, tidak nyaman membicarakan banyak hal hari ini, jadi mengapa kita tidak membicarakannya di lain hari? Lu Zhou mengabaikan Yinglong dan terus berkata, saat ini, 4 pilar kehancuran telah runtuh, dan yang kelima sepertinya juga berada di ambang kehancuran. The Great Void mungkin runtuh sebelumnya. Pada saat itu, Anda akan dikubur di dalam jurang. Selain itu, mutiara jiwa surgawi Anda telah jauh dari tubuh Anda begitu lama. Jika kekuatannya tidak diisi ulang, itu akan kehilangan kekuatannya. Ini, Yinglong ragu-ragu. Kemudian, dia tiba-tiba berkata, lemparkan saja mutiara jiwaku. Lu Zhou sedikit mengernyit, bingung. Berdasarkan kata-katamu, kamu tidak berniat untuk muncul. Yinglong menjawab, saya belum sepenuhnya pulih. Ini akan memakan waktu setidaknya 100 tahun. Petik 2. Lu Zhou berpikir itu masuk akal. Karena Yinglong kehilangan beberapa tendon dan mutiara jiwanya, tingkat pemulihannya tidak akan cepat. Akhirnya, dia berkata, baiklah. Kembalikan tanpa nama kepada saya, dan saya akan mengembalikan mutiara jiwa surgawi Anda kepada Anda. Petik 2. Yinglong terbatuk. Setelah beberapa saat, dia berkata, tidak apa-apa. Lu Zhou membungkus mutiara jiwa surgawi dengan energinya sebelum dia melemparkannya ke bawah. Dia menyaksikan mutiara jiwa surgawi jatuh ke dalam kegelapan seperti meteor. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan berkata, tidak disebutkan namanya. Yah, Yinglong berkata dengan sedikit malu, bisakah aku mendiskusikan sesuatu denganmu? Apa itu? Yinglong ragu-ragu. Lu Zhou merasa bahwa Yinglong sangat aneh hari ini,
tetapi dia tidak tahu mengapa. Akhirnya, Yinglong mengumpulkan keberaniannya dan berkata, saya sangat menyukai senjata itu. Bisakah Anda memberikannya kepada saya? Petik 2. Hah, Yinglong bisa merasakan kebingungan Lu Zhou. Dia takut Lu Zhou akan menolak jadi dia dengan cepat menambahkan, aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Lu Zhou mengejek dan berkata, apa yang membuatmu percaya diri untuk meminta Anem? Kemudian, Lu Zhou mulai turun. Dia berhenti di mana kekuatan rebound adalah yang terkuat dan berkata, bahkan jika aku mencabut semua tendonmu, itu masih belum cukup untuk ditukar dengan Anem. Petik 2, petik 2. Yinglong sangat malu, tetapi dia masih memaksakan dirinya untuk berkata, aku tidak semurah itu, kan? Bukannya kamu murah, tapi Anem jauh lebih berharga dari yang kamu bayangkan, kata Lu Zhou jujur. Semakin banyak Yinglong mendengar, semakin dia merasa bingung. Sayang sekali Lu Zhou tidak bisa melihat ekspresi Lu Zhou saat ini. Yinglong sangat kesal. Dia benar-benar ingin memberikan dirinya beberapa tamparan keras. Setelah beberapa saat, dia memutuskan untuk mengubah strateginya dan berkata, kalau begitu, bisakah aku menyimpan Anem selama beberapa hari lagi? Aku benar-benar menyukainya. Lu Zhou mengerutkan kening dan berkata, Yinglong, sepertinya pelajaran yang aku ajarkan padamu saat itu tidak cukup. Saya pikir Anda akan menepati janji Anda. Saya tidak berharap Anda mengingini milik saya. Petik 2. Tidak, kamu salah paham. Saya mengatakan yang sebenarnya. Saya sangat menyukainya, kata Yinglong, tidak dapat membela diri. Lu Zhou benar-benar bingung. Bagaimanapun, Yinglong adalah lawan yang dikalahkan. Yinglong akan sangat bodoh untuk mencoba dan mempermainkannya. Akhirnya, dia berkata dengan nada mengancam, aku akan memberimu 3 napas lagi untuk menyerahkan Anem. Kalau tidak, saya akan mencabut tendon Anda lagi. Petik 2. Petik 2, petik 2. Yinglong benar-benar ingin menangis saat ini. Setelah berpikir sejenak, dia pikir dia hanya bisa jujur sekarang. Dia berkata, saudaraku, sebenarnya, itu bukan salahku. Senjatamu sangat licin, dan dia bersikeras untuk menjelajahi kedalaman jurang. Petik 2 tanda tanya petik 2. Mata Lu Zhou melebar karena marah dan terkejut. Kamu kehilangan Anemku. Aku tidak kehilangannya. Itu bersikeras untuk melarikan diri, aku, Yinglong tergagap. Teratai biru mekar di bawah kaki Lu Zhou, dan itu melepaskan kekuatan Dao Surgawi. Sama seperti itu, penghalang rebound mundur ke samping, membuka jalan. Lu Zhou menggunakan kekuatan besar teleportasi. Setelah beberapa napas, dia muncul di depan Yinglong. Di bawah kaki mereka ada kekuatan jurang. Lingkungan mereka seperti langit berbintang. Yinglong menggigil saat dia menatap Lu Zhou, yang berdiri dengan tangan di punggungnya. Itu di bawah sana, Yinglong berkata, aku benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Lu Zhou menatap Yinglong, mencoba memastikan apakah Yinglong berbohong. Kemudian, dia mencoba merasakan Anem. Memang, dia tidak bisa merasakannya. Dia adalah master dari Anem. Tidak mungkin bagi Yinglong untuk memperbaiki tanpa nama dalam waktu sesingkat itu. Ini berarti bahwa Yinglong mengatakan yang sebenarnya, tanpa nama memang hilang. Lu Zhou melihat ke bawah sebelum dia bertanya, Yinglong, apakah kamu ingat apa yang aku katakan sebelumnya? Apa, bahkan jika aku mencabut semua tendonmu, mereka tidak akan bisa menukarnya dengan Anem, kata Lu Zhou datar, bagaimana kamu akan memberiku kompensasi? Yinglong menjelaskan dengan rasa bersalah, saya sudah mencoba untuk turun berkali-kali. Tidak peduli seberapa keras atau berapa kali saya mencoba, saya tidak bisa melangkah lebih jauh. Kekuatan di sana terlalu kuat. Petik 2. Lu Zhou berkata, tidak disebutkan namanya itu luar biasa. Itu adalah relik suci yang bisa menghancurkan penghalang apapun di dunia. Petik 2, petik 2. Sangat kuat. Yinglong buru-buru berkata, saudaraku, kamu adalah tuannya. Mengapa Anda tidak mencoba memanggilnya kembali? Ini memiliki banyak spiritualitas, dan itu tidak berlaku. Anda harus bisa memanggilnya kembali. Lu Zhou bertanya, haruskah? Yinglong gemetar. Kemudian, dia berkata dengan tergesa-gesa, bagaimana dengan ini? Aku akan melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Bukan salahku jika tendonku tidak seberharga Anem milikmu. Tidak ada yang bisa saya lakukan tentang itu.
Yinglong merentangkan tangannya, tampak tak berdaya. Lu Zhou menatap Yinglong dengan saksama saat dia berpikir sejenak sebelum dia berkata, 9 domain menghadapi ancaman diserang oleh binatang buas. Anda adalah nenek moyang naga sehingga Anda memiliki kemampuan untuk membuat binatang buas tunduk kepada Anda. Petik 2. Mata Yinglong berbinar. Dia dengan cepat menepuk dadanya dan berkata, serahkan ini padaku. Lu Zhou terus berkata, pertempuran di tanah tidak dikenal menjadi sangat sengit dalam beberapa tahun terakhir. Ada terlalu banyak binatang buas yang tidak cerdas, dan tidak mungkin untuk berkomunikasi dengan mereka. Ketika Great Void runtuh, konflik antara manusia dan binatang buas pasti akan meledak. Serahkan padaku, kata Yinglong dengan percaya diri. The Great Void dan Unknown Land sangat luas. 9 domain terletak di arah yang berbeda. Bisakah kamu benar-benar melakukannya? Lu Zhou bertanya. Secara alami, dia tidak ingin Yinglong menjanjikannya secara membabi buta tanpa memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ekspresi canggung muncul di wajah Yinglong saat dia berkata, ini cukup sulit. Lu Zhou berkata, Meng Zhang juga seekor naga. Anda bisa meyakinkannya. Oh, Yinglong dikejutkan oleh saran ini. Lu Zhou juga menjawab dengan, tapi suaranya lebih panjang. Melihat situasi itu tidak baik, sikap Yinglong langsung berubah. Dia mengertakkan gigi dan berkata, tidak masalah. Serahkan padaku. Apa yang telah saya lakukan? Bab 1776, Krisis Manusia. Dengan Yinglong dan Meng Zhang di sekitar untuk mengintimidasi binatang buas, bahkan jika manusia dan binatang buas tidak bisa bergaul dengan damai, setidaknya, korbannya akan jauh lebih rendah. Lagi pula, jika ada perang antara manusia dan binatang buas, manusia pasti akan dirugikan dibandingkan dengan binatang buas-buas. Binatang buas bisa bertahan hidup di lingkungan yang keras jauh lebih baik daripada manusia. Ada Jianbing, master kultus dari jemaat nihilis, yang merupakan penggemar nomor 1 yang tidak suci. Si Uya bisa berperan juga karena dia mewarisi warisan Dewa Api. Adapun Ziming, itu memiliki hubungan yang baik dengan Bai Zhaoju, dan itu juga kerajaan yang hilang itu sendiri, itu tidak boleh berpartisipasi dalam pertempuran antara manusia dan binatang buas. Dengan ini, manusia akan dapat melindungi diri mereka sendiri untuk saat ini. Lu Zhou melihat ekspresi Yinglong dan bertanya, kamu sangat tidak mau. Yinglong langsung membantah, tidak, saya sangat bersedia. Jika saya dapat menebus diri saya dengan ini, saya sangat bersedia. Bagaimana saya bisa tidak mau? Petik 2. Lu Zhou mengangguk dan berkata, itu tidak akan menunda kultivasimu. Anda hanya perlu keluar sebentar untuk menghadapi dua hal tersebut. Saya tidak akan meminta hal lain. Jika Anda melakukan pekerjaan dengan baik, saya tidak akan menyimpan dendam terhadap Anda mengenai masalah Anem ini. Setelah mendengar ini, Yinglong menepuk dadanya dan berkata, saya berjanji untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Kamu sebaiknya ingat bahwa aku paling membenci mereka yang tidak menepati janjinya, kata Lu Zhou. Bagaimanapun, aku adalah leluhur para naga, dan pemimpin klan naga. Saya tidak akan menarik kembali kata-kata saya. Tidak disebutkan namanya sangat berharga, tetapi saudara hanya meminta saya untuk melakukan dua hal sederhana sebagai imbalan atas kekalahan, kata Yinglong sambil menghela nafas. Pada saat ini, dia tidak merasa terlalu kesal tentang yang tidak suci yang mencabut urat-uratnya di masa lalu. Karena itu masalahnya, haruskah aku menarik beberapa tendon naga lagi darimu sebagai kompensasi? Lu Zhou bertanya. Tidak, saudara Ji, tolong tunjukkan belas kasihan. Saya memiliki sangat sedikit tendon sempurna yang tersisa. Jika Anda menariknya keluar, saya akan mati. Aku berjanji akan melakukan pekerjaanku dengan baik. Yinglong berkata sambil buru-buru melambaikan tangannya. Lu Zhou mengangguk puas. Kemudian, dia berkata, itu bagus. Tetap di samping. Tetap di samping. Yinglong tidak tahu apa yang ingin dilakukan Lu Zhou. Tidak ada banyak ruang di sini, tetapi dia masih bergerak ke samping. Lu Zhou pindah untuk berdiri di posisi asli Yinglong sebelum dia menutup matanya. Yinglong bertanya dengan rasa ingin tahu, Kakak Ji, bisakah kamu menemukan Anem? Lu Zhou mengabaikan Yinglong dan terus merasakan Anem. Yinglong, yang diabaikan. Lu Zhou mengerahkan kekuatan Dao Surgawi, dan membiarkannya mengalir ke dalam jurang melalui telapak tangannya. Kekuatan Dao Surgawi dimurnikan dari kekuatan jurang maut.
Itu adalah energi paling murni di dunia. Ketika kekuatan Dao Divine melonjak, itu menyebar dengan cepat, menutupi seluruh jurang seperti jaring yang tak terhindarkan. Dao surgawi adalah alam. Semuanya mengikuti hukum kekekalan. Ada kehidupan, dan ada kematian. Ada pertemuan, dan ada perpisahan. Lu Zhou mencari spiritualitas yang sudah dikenalnya. Dia membuka matanya yang tiba-tiba bersinar biru. Yinglong, yang merasa sedih, secara naluriah mundur 2 langkah setelah melihat sepasang mata biru. Hai, aku hanya bisa menerima takdirku sekarang. Lupakan, saya akan tinggal jauh darinya di kehidupan saya berikutnya. Penglihatan Lu Zhou sangat tajam pada saat ini. Dia melihat sekeliling sebelum dia merasakan spiritualitas yang familiar di galaksi yang luas di dalam jurang. Tidak disebutkan namanya, Lu Zhou memanggil dengan lembut. Dia merasakan Anem berputar sebelum tiba-tiba berhenti bergerak. Silakan terus membaca di novel ringan.com. Lu Zhou merasakan energi panas menyelimuti tanpa nama. Itu seperti magma. Dia berpikir dalam hati, bingung, mungkinkah nilai kosong bukanlah nilai tertinggi atau akhir? Masih ada hubungan antara dia dan Anem. Koneksi tidak melemah sama sekali. Sebaliknya, itu tampaknya lebih kuat. Ini hanya bisa berarti satu hal, Anem semakin kuat. Lu Zhou membuka matanya dan berhenti memanggil Anem kembali ke sisinya. Kemudian, dia memandang Yinglong dan bertanya, mengapa kamu terlihat sangat tidak nyaman? Tidak apa, bisakah kamu menemukan Anem? Yinglong bertanya. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Yinglong menghela nafas. Dia bertanya-tanya apakah benar-benar tidak ada harapan untuk menemukan Anem. Baiklah, sebelum kita pergi, aku akan mengembalikan mutiara jiwamu padamu, kata Lu Zhou. Oke, mutiara jiwa surgawi Yinglong kembali ke tubuhnya, dan kultivasinya meningkat secara signifikan. Kemudian, dia mengikuti Lu Zhou dan meninggalkan jurang maut. Pilar kehancuran Huantan. Kabut berlama-lama di langit yang gelap. Lu Zhou dan Yinglong menatap Pillar of Destruction yang menjulang di dekatnya dan menghela nafas secara emosional. Yinglong berkata, saya tidak tahu berapa lama pilar yang tersisa bisa bertahan. Begitu suara Yinglong jatuh, suara gemuruh terdengar dari cakrawala yang jauh. Ledakan. Apakah kata-kataku begitu akurat? Yinglong mengerutkan kening. Lu Zhou melihat ke arah keributan dan berkata, tanah jurang besar. Tidak mungkin. Pilar di Great Abyss Land adalah yang terbesar dan terkuat. Jika jatuh, akhir akan datang bahkan jika pilar lainnya belum jatuh. Bahkan jika pilarnya jatuh, ini belum waktunya untuk jatuh. Itu belum tentu benar, kata Lu Zhou, aku pernah ke Great Abyss Land. Untuk bertahan hidup di sana, suku Feder membangun banyak bangunan megah di sana. Apa maksudmu? Yinglong bertanya dengan bingung. Jangan meremehkan kekuatan kecil. Tetesan air dapat mengikis batu, dan pilar logam dapat digiling menjadi jarum. Pembangunan di Great Abyss Land pasti telah mempengaruhi pilar itu, kata Lu Zhou, ada seorang lelaki tua bernama Yugong. Dia tinggal di dekat 2 gunung yang menyulitkan dia dan keluarganya untuk berkeliling. Oleh karena itu, dia dan anggota keluarganya memutuskan untuk memindahkan gunung, memotongnya. Orang-orang mengejeknya, dan pada saat itu, dia berkata, gunung tidak akan tumbuh lebih tinggi, tetapi keturunan saya tidak akan pernah berhenti mencoba memindahkan gunung. Yinglong menghela nafas. Jadi ini adalah kisah tentang ketekunan. Aduh, dia salah. Gunung juga akan tumbuh lebih tinggi. Petik 2, petik 2. Apakah ini intinya? Lu Zhou terlalu malas untuk melanjutkan topik ini sehingga dia menunjuk ke pilar kehancuran dan berkata, mari kita bicara setelah kita menyelesaikan masalah di depan kita. Baiklah, kata Yinglong sebelum terbang. Ketika Yinglong muncul di dekat Pillar of Destruction, kabut di langit mulai melonjak. Kemudian, tanah menjadi cerah, diterangi oleh 2 bulan. Yinglong berkata tanpa nada, ini aku. Ying panjang. Meng Zhang dipenuhi dengan kejutan, ketidakpercayaan, dan kebingungan. Mengapa kamu di sini? Yinglong berkata terus terang, pilar-pilar itu semua akan runtuh. Tidak ada gunanya kamu menjaga tempat ini. Perang akan pecah antara manusia dan binatang buas. Kita berdua harus menghentikan konflik. Meng Zhang secara alami tahu ini juga. Dia berkata dengan sedikit ketidakberdayaan, semuanya sudah ditakdirkan. Terlebih lagi, manusia yang penuh kebencian itu seharusnya sedikit menderita. Yinglong berkata, kamu tidak bisa melakukan apa-apa.
Setelah Great Void jatuh, menurut Anda kemana binatang buas di Unknown Land dan Great Void bisa pergi? Tidak ada tempat bagi mereka untuk pergi. Pada saat itu, Anda juga akan dimakamkan di sini. Saat ini, 9 domain memiliki yang tidak suci sebagai pemimpin mereka. Ini adalah kesempatan langka bagi kami. Saat menyebut yang tidak suci, Meng Zhang berkata dengan sedih, yang tidak suci. Saya sudah lama menyelesaikan skor dengannya. Kami tidak ada hubungannya satu sama lain. Yinglong tersenyum dan berkata, mengapa kamu tidak melakukannya demi aku? Aku sudah membuat kesepakatan dengannya. Selama kita menghentikan konflik, manusia di 9 domain juga tidak akan mempersulit binatang buas. Semua makhluk hidup harus bersatu melawan bencana besar ini. Meng Zhang bertanya, nyaris tidak bisa mengendalikan keterkejutannya, kapan kamu menjadi antek yang tidak suci? Yinglong mengerutkan kening dan berkata dengan suara tinggi, hei, perhatikan kata-katamu. Apa maksudmu dengan pesuruh? Meng Zhang hanya berkata dengan nada menghina, manusia itu rendah, naga itu mulia. Bagaimana Anda bisa jatuh ke dalam keadaan seperti itu? Petik 2. Diam. Yinglong langsung marah. Lu Zhou melihat tubuh Yinglong menjadi tembus pandang. Kabut di langit melonjak bahkan lebih ketika raungan naga yang menggelegar bergema sejauh ratusan mil di tanah tidak dikenal, menyebabkan binatang buas itu melarikan diri dalam ketakutan. Yinglong kembali ke bentuk aslinya. Tubuhnya besar dan panjang dan memiliki tekstur batu. Itu berputar ke atas sebelum membuka mulutnya dan meniup. Angin kencang langsung mengamuk. Meng Zhang mengerutkan kening sebelum meniup juga, mengaduk angin. Kedua naga itu mulai bertarung dengan gemuruh di langit. Kecuali pilar kehancuran, tidak ada yang tersisa dalam radius 100 mil. Tubuh kedua naga itu terjalin saat mereka bertarung, menyemburkan gelombang energi yang kuat dari mulut mereka. Setelah beberapa putaran, Yinglong menduduki tempat yang lebih tinggi. Kemudian, ia melepaskan napas naganya di Pillar of Destruction. Nafas naga yang sangat dingin menyebabkan Meng Zhang mundur. Kamu hanya seorang dewa, beraninya kamu memprovokasi saya. Aku tidak akan memaafkanmu. Meskipun keduanya belum memulihkan kekuatan puncak mereka, Yinglong lebih kuat dari Meng Zhang. Kedua naga itu terus bertarung, dan tepat ketika pertempuran itu paling intens. Berdengung, sosok kecil Lu Zhou muncul di antara naga raksasa. Dia berkata dengan lemah, berhenti. Yinglong dan Meng Zhang berhenti pada saat yang bersamaan. Mata mereka yang seperti matahari dan bulan menatap manusia mungil, yang bersinar dengan cahaya biru, melayang di antara mereka. Yang tidak suci. Meng Zhang memanggil. Yinglong berkata, dia terlalu tidak patuh jadi aku secara alami harus memberinya pelajaran. Sekarang adalah waktunya untuk merekrut orang, kata Lu Zhou sebelum dia berbalik untuk melihat Meng Zhang dan melanjutkan, rencana migrasi dan perwakilan adalah rencana terbaik untuk manusia dan binatang. Jika kamu ingin mati, aku bisa membantumu. Meng Zhang tetap diam. Jelas bisa merasakan bahwa Lu Zhou menjadi lebih kuat. Lu Zhou menunjuk ke langit yang jauh dan berkata, sesuatu pasti telah terjadi pada pilar di Great Abyss Land. Ini adalah hal terakhir yang ingin saya lihat. The Great Void akan jatuh lebih dulu. Musim gugur tidak membeda-bedakan. Apakah Anda ingin dihancurkan menjadi pati daging? Petik 2. Meng Zhang berkata, aku bisa pergi sekarang dan menemukan pulau hilang milikku sendiri. Yinglong mengutuk, kamu adalah salah satu dari 4 dewa surga. Tanggung jawab Anda adalah menjaga keseimbangan antara langit dan bumi. Sekarang, Anda ingin melarikan diri pada saat kritis. Petik 2. Meng Zhang membalas, ketika bencana melanda, semua orang harus terbang. Terbang sebagai asteris. Yinglong mengutuk lagi, ketika Great Void jatuh, Dao akan terpengaruh. Apakah Anda pikir Anda dapat terus hidup dengan nyaman? Meng Zhang menutup matanya. Setelah beberapa saat, itu berubah menjadi bentuk manusia dan muncul di depan Lu Zhou. Yinglong juga kembali ke bentuk manusianya. Meng Zhang berkata dengan keras kepala, karena kita tidak bisa mematahkan belenggu, kita akan mati pada akhirnya. Yinglong berkata dengan gigi terkatup, oh, karena kamu tahu kamu akan mati, mengapa kamu tidak bunuh diri ketika kamu lahir? Petik 2, petik 2. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara gemuruh terdengar dari cakrawala yang jauh lagi. Lu Zhou mengeluarkan jimat dan menyalakannya. Begitu si Uya muncul di proyeksi, dia berkata, mengejutkan kedua naga itu, Tuan, sesuatu yang buruk telah terjadi.
Pilar di Grid Abyss Land telah retak sebelumnya. Bab 1777, Awal. Lu Zhou mengerutkan kening dan berkata, pilar Grid Abyss Land adalah yang terkuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Si Wuya berkata, aku juga penasaran. Berdasarkan perhitungan saya, ini seharusnya tidak terjadi begitu cepat. Saya menduga ini tidak alami, dan itu disebabkan oleh seseorang. Lu Zhou mengingat pertempurannya dengan Tu Wei, yang menyebabkan runtuhnya pilar kehancuran di Dunsang. Kemudian, dia bertanya, ada kaisar surgawi yang bermain trik. Saya tidak yakin. Kita harus menyelidiki masalah ini secara diam-diam, si Wuya berkata, namun, tidak ada gunanya menyelidiki juga. Jatuhnya Great Void tidak bisa dihindari. Masalah yang lebih besar adalah bahwa binatang buas di tanah tidak dikenal dan kekosongan besar bermigrasi dalam jumlah besar. Manusia di 9 domain berada dalam bahaya besar, retakan pada pilar di Grid Abyss Land seperti sinyal bagi semua binatang buas untuk bergerak. Mereka akan segera menyerang manusia di 9 domain. Jatuhnya Great Void berarti penghancuran tanah tidak dikenal. Satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup adalah meninggalkan Great Void dan Unknown Land. Yinglong berkata, lalu apa yang kita tunggu? Ayo mulai bekerja sekarang. Yinglong melintas ke sisi Meng Zhang. Dia meraih lengan Meng Zhang dan berkata, ayo pergi. Meng Zhang sedikit enggan, tetapi setelah diseret oleh orang-orang ini, dia hanya bisa meninggalkan pilar kehancuran Huantan. Dia terus bergumam, memalukan, betapa memalukan. Apa yang memalukan? Jika ada, kamu mempermalukan klan naga, kata Yinglong. Lu Zhou memotong proyeksi. Kemudian, dia meninggalkan 2 naga surgawi dan bergegas menuju lorong rahasia terdekat. Bagian rahasia yang dia minta Zhao Hongfu untuk membangun di sekitar 10 pilar penghancuran sebelumnya sekarang menunjukkan nilainya. Dengan rencana migrasi dan perwakilan, beberapa pembudidaya Great Void mencapai kesepakatan dengan para pembudidaya dari 9 domain untuk melawan binatang buas yang menyerang. Namun, ada juga pembudidaya Great Void yang arogan dan berprasangka buruk yang tidak mau bekerja sama dengan 9 domain. Di domain teratai emas, hutan berkabut dan hutan cahaya bulan dipenuhi dengan binatang buas. Ada Luans yang cepat, Nether Wolves yang matanya seperti lentera, Dark Felin yang sayapnya menutupi langit, Sikus yang bisa mengguncang bumi hanya dengan menghentakkan kaki mereka, dan masih banyak lagi binatang buas yang ganas. Para pembudidaya teratai emas telah membangun garis pertahanan manusia di barat. Sejumlah besar pembudidaya terbang bolak-balik, mengirim pesan dari garis depan. Apakah Pavilion Saint Sky tahu tentang ini? Seseorang pergi ke sana pagi ini. Keluarga kekaisaran telah mengirim sejumlah besar ahli ke garis depan, tetapi itu tidak cukup. Hanya makhluk tertinggi yang bisa menyelesaikan masalah ini. Jangan merendahkan dirimu. Para pembudidaya teratai emas memiliki tingkat peningkatan dan kemajuan tercepat. Petik 2. Pada saat ini, sejumlah besar binatang terbang-terbang dari langit yang jauh. Lepaskan panah. Sederet pemanah Gadli melangkah maju dan melepaskan panah mereka ke langit. Pertempuran besar segera meletus. Binatang buas di darat mulai menyerang garis pertahanan manusia juga. Aktifkan formasi. Berdengung. Sebuah penghalang tembus cahaya muncul di atas kota. Pada saat ini, manusia di Gritian, terlepas dari sukunya, bersatu. Selain avatar manusia, ada avatar serigala dan avatar harimau di langit, bertarung dengan binatang buas. Masuk ke formasi. Beberapa pembudidaya yang terampil dalam formasi berkumpul dan memerintahkan yang lain. Tembok kota panjangnya puluhan ribu kaki, dan setiap 1000 kaki, akan ada pertempuran sengit. Sebagian besar pembudidaya teratai emas tidak memiliki teratai. Banyak dari mereka terluka oleh binatang buas dan mati. Tunggu. Pada saat ini, pembudidaya berputar 1000 alam dari Sekte Luo, Tian, dan Yun datang ke garis depan. Nan Gongwei, Master Sekte dari Sekte Tian, telah lama menjadi pembudidaya berputar 1000 alam dengan bimbingan dari Paviliun Langit Jahat. Dia memanifestasikan avatarnya dan menyapu melewati tembok kota, menyapu binatang buas yang lebih lemah. Dengan mengangkat tangannya, lusinan binatang buas dipotong-potong oleh pedang energi dan jatuh ke tanah. Itu adalah Master Sekte dari Sekte Tian. Seseorang dari Saint Sky Pavilion akan segera datang. Nan Gongwei melihat garis pertahanan manusia dan bergumam dengan cemas, itu masih jauh dari cukup. Nan Gongwei tahu dia tidak cukup kuat. Dia tidak memiliki banyak peluang untuk menang jika dia melawan binatang buas yang kuat itu.
Di belakang sejumlah besar binatang buas, jelas ada kaisar binatang buas yang lebih kuat. Ledakan. Seekor binatang buas besar menabrak tembok kota pada saat ini. Retakan besar segera muncul di dinding. Lusinan pembudidaya terbang dari dinding yang tampak seperti akan runtuh. Formasi tidak akan bertahan lama. Sekte Master Nan, kapan orang-orang dari Saint Sky Pavilion akan datang? Para pembudidaya, yang berlumuran darah, hanya bisa menaruh harapan mereka di Saint Sky Pavilion sekarang. Nan Gongwei berkata, jangan khawatir. Saya telah mengirim seseorang ke sana. Pavilion Saint Sky tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa saat ini terjadi. Semuanya, tunggu. Para pembudidaya dari Sekte Tian, Yun, dan Luo bergegas keluar dan mendarat di tembok kota. Semua orang berteriak, tentang. Bang, 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 bang. Para pembudidaya melepaskan pedang energi dan pedang energi yang memenuhi langit, bertarung dengan binatang buas. Sementara Nan Gongwei memimpin para pembudidaya, banyak pembudidaya yang lebih kuat terbang dari selatan. Kemudian, seseorang mentransmisikan suaranya dengan keras. Kami dari Great Void. Para pembudidaya dari Great Yan khawatir. Bagaimanapun, para pembudidaya dari Great Void itu sombong dan mungkin tidak ingin bertarung bersama mereka. Meskipun demikian, apa yang terjadi selanjutnya membuktikan kekhawatiran mereka tidak berdasar. Para pembudidaya Great Void tidak membuang waktu dan bergegas menuju binatang buas dan mulai bertarung. Satu persatu, binatang buas besar jatuh ke genangan darah. Ada guru yang mulia. Tuan yang mulia memang kuat. Meskipun kemajuan dan peningkatan pembudidaya teratai emas cepat, mereka masih kalah dengan pembudidaya Great Void yang memiliki keunggulan. Setelah tinggal di dasar sumur begitu lama, mereka hanya bisa menghela nafas setelah keluar untuk melihat dunia. Dengan Pillar of Destruction dari Great Abyss Land menunjukkan tanda-tanda runtuh, pertempuran besar antara manusia dan binatang buas dimulai juga. Aula Two-Way. Si Uya membakar informasi yang dikirim oleh Ye Zixing dari Darknet. Dia sedikit mengernyit saat dia mulai memikirkan tindakan balasan. Domain Lotus Kuning, Domain Lotus Merah, dan Domain Lotus Ungu berada dalam situasi yang paling genting. Meskipun situasi domain teratai emas tidak terlalu optimis, pavilion langit jahat ada di sana. Oleh karena itu, seharusnya tidak ada banyak masalah. Itu adalah domain Lotus Merah yang sangat menderita, dan itu telah terjadi selama beberapa ratus tahun sekarang. Domain teratai hitam dan domain teratai putih, yang digunakan untuk menekan dan memonopoli domain teratai merah, bernasib sedikit lebih baik dan masih bisa melakukan perlawanan. Pria, dua pengawal perak muncul di aula. Komandan, kalian berdua akan memimpin 100 pengawal perak ke domain Lotus Merah dan membantu para pembudidaya di sana. Pengawal perak dikejutkan oleh perintah ini. Salah satu dari mereka berkata dengan ragu-ragu, Komandan, saya khawatir ini tidak pantas. Pergi saja, kata si Uya. Begitu suara si Uya jatuh, sebuah suara terdengar dari luar. Tanpa izin dari kuil suci, tidak ada yang bisa memobilisasi pengawal perak, pengawal kegelapan, atau templar. Sesosok melintas dan muncul di depan si Uya. Dia berdiri dengan tangan di punggungnya dan senyum di wajahnya. Si Uya tidak terkejut. Sebagai gantinya, dia bertanya dengan senyum tipis di wajahnya, Tuan Wen, apa yang membawamu ke sini? Bab 1778, semua binatang ganas dilarang mendekati kota. Wen Ruking berkata sambil tersenyum, Kaisar Agung telah memutuskan bahwa 10 aula tidak diizinkan untuk memobilisasi pasukan mereka atau meninggalkan Great Void tanpa izin karena dunia sedang kacau. Si Uya memandang Wen Ruking dan berkata, saya secara pribadi akan menjelaskan ini kepada Kaisar Agung. Manusia sekarang menghadapi krisis besar. Jika kita tidak melangkah maju, saya khawatir dunia akan terjerumus ke dalam kesengsaraan. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, kata Wen Ruking sambil tertawa, setiap orang memiliki takdirnya sendiri. Perang antara manusia dan binatang buas tidak bisa dihindari. Anda harus membiarkan alam mengambil jalannya. Jelas, kuil suci tidak berencana untuk melakukan apapun tentang bencana itu. Kamu akan menyaksikan manusia diinjak-injak oleh binatang buas. Si Uya bertanya dengan sungguh-sungguh. Jika ada kehidupan, akan selalu ada kematian, jawab Wen Ruking. Apa gunanya bagimu jika mereka mati? Jangan bilang bahwa kamu berharap binatang buas itu akan membantumu memberi ruang. Si Uya bertanya.
Ada cukup banyak orang di 9 domain. Jika mereka mati, para pembudidaya Great Void akan memiliki lebih banyak sumber daya di 9 domain. Lagi pula, mereka terbiasa menjadi orang yang tinggi dan perkasa, bagaimana mereka bisa berkenan tinggal dengan begitu banyak orang di tempat yang kecil. Setelah mendengar ini, Wen Ruking berkata dengan jijik, apakah Anda pikir saya akan menyukai 9 domain? Tidak peduli seberapa brilian mereka, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Great Void? Si Wuya mengangguk setuju. Memang, Great Void itu luas dan tempat paling mulia di dunia. Namun, itu akan segera runtuh. Petik 2. Langit dan manusia adalah satu. Selama ada langit, akan ada manusia. Jika tidak ada langit, tidak akan ada manusia, kata Wen Ruking dengan suara rendah, terdengar seolah-olah dia ingin binasa bersama dengan Great Void. Si Wuya tersenyum dan berkata, setiap orang memiliki cara berpikir yang berbeda. Maaf, tapi aku tidak bisa bertindak sesuai keinginanmu. Si Wuya melambaikan tangannya. Kedua pengawal perak tercengang. Mata mereka melesat bola-balik antara Si Wuya dan Wen Ruking, tidak tahu perintah siapa yang harus diikuti. Suara Si Wuya dalam dan nyaring saat dia bertanya, kapan Aula Tuwei menjadi antek kuil suci? Dengan ini, kedua pengawal perak membungkuk pada saat yang sama. Dipahami. Saya ingin melihat siapa yang berani bergerak, kata Wen Ruking dengan suara yang dalam. Begitu Wen Ruking selesai berbicara, api menyembur dari tubuh Si Wuya. Nyala api itu murni dan kuat setelah ditempa oleh api yang sebenarnya. Gelombang energi tersapu segera. Wen Ruking mengerutkan kening. Dewa api. Si Wuya tersenyum dan berkata, Tuan Wen, pertempuran tidak akan menguntungkan kita berdua. Kamu hanya keturunan Dewa Api. Bahkan jika Dewa Api ada di sini, saya tidak akan menyerah, kata Wen Ruking sebelum melepaskan tinju energi. Tinju energi merobek ruang, memasuki celah-celah, dan muncul di depan Si Wuya hanya dalam sekejap mata. Si Wuya melintas, meninggalkan serangkaian bayangan yang terhubung berturut-turut. Kemudian, nyala apinya membakar tinju energi menjadi ketiadaan. Takdir, Wen Ruking dalam hati terkejut. Bagaimanapun, hukum takdir adalah hukum yang hebat. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mengetahui bahwa Si Wuya pasti telah memahami hukum agung setelah memahami dao besar di inti atas. Keberadaan segala sesuatu di dunia sudah ditakdirkan. Penciptaan dan evolusi ditakdirkan seperti segala sesuatu antara langit dan bumi. Wen Ruking mencibir. Hari ini, izinkan saya melihat seberapa berharga Anda, seorang murid sejati dari yang tidak suci. Tepat saat teratai Wen Ruking mekar di bawah kakinya, sebuah suara bermartabat terdengar. Biarkan dia. Tubuh Wen Ruking menegang. Mengapa? Kau hanya perlu menuruti perintahku. Wen Ruking sangat tidak mau. Dia sangat marah sehingga dia tidak lagi peduli untuk mempertahankan citra makhluk tertinggi. Dia mendengus dingin. Si Wuya menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih, Kaisar Agung. Wen Ruking memelototi Si Wuya dan bertanya, kamu pikir kamu sangat pintar. Kamu pikir yang tidak suci sangat pintar. Setelah mengatakan itu, Wen Ruking berjalan di Aula Tuwei tanpa melihat ke belakang. Si Wuya menatap punggung Wen Ruking dan bertanya dengan senyum tipis di wajahnya, aku tidak pintar. Bisakah Anda memberitahu saya skema besar apa yang Anda semua rencanakan? Wen Ruking berhenti sebentar sebelum dia mengejek dan pergi. Kemudian, Si Wuya bertanya kepada pengawal perak, mengapa kamu masih berdiri di sini? Kita pergi sekarang. Setelah pengawal perak pergi, Si Wuya pergi ke Aula Xie. Aula Xie. Lan Xie menjadi lebih kurus baru-baru ini, dan kondisi mentalnya tidak terlalu baik. Dia telah mencoba untuk memperbaiki Pillar of Destruction setelah runtuh, tapi dia gagal. Kemudian, dia berbicara dengan Ouyang Ziyun dan mempelajari beberapa hal tentang yang tidak suci. Pada saat itulah dia mengetahui bahwa jatuhnya Great Void tidak dapat dihindari. Pada saat ini, dia sedang mondar-mandir di aula ketika sebuah suara terdengar dari luar. Komandan Aula Tuwei telah tiba. Memasuki. Seorang petugas wanita membawa Si Wuya ke aula. Si Wuya tersenyum. Salam, gadis suci. Lan Xie tampak sedikit malu. Dia berkata, jangan mengolok-olok saya. Saya mendengar bahwa pilar penghancuran Great Abyss Land telah retak. Bagaimana situasinya sekarang? Si Wuya menjawab, itu terjadi sedikit lebih awal dari yang diperkirakan, tapi tidak akan ada masalah besar. Yang penting sekarang adalah sikapmu.
Lan Xie menatapnya dengan curiga. Sikap saya, apa yang Anda perlu saya lakukan? Petik 2. Saya yakin Anda pernah mendengar tentang migrasi dan rencana perwakilan. Sekarang manusia menghadapi krisis besar, apakah kamu berniat untuk tinggal di sini dan menjaga Great Void yang pada akhirnya akan jatuh? Si Wuya bertanya. Apa maksudmu? Si Wuya tersenyum dan mengeluarkan 4 kata, Dewan Menara Putih. Kemudian, dia menambahkan, orang-orang di sana membutuhkanmu sekarang. Lan Xie tercengang. Singkatnya, dia meninggalkan Great Void dan pergi ke Dewan Menara Putih. Lan Xie memiliki koneksi ke Dewan Menara Putih. Meskipun ingatannya tentang tempat itu tidak dialami oleh tubuh aslinya, dia tahu semua yang perlu diketahui tentang Dewan. Dia adalah penguasa Dewan Menara Putih dan kepercayaan para pembudidayanya. Tidak ada keraguan tentang ini. Lan Xie bertanya, bagaimana dengan aula lainnya? Jika mereka setuju, secara alami akan ada tempat bagi mereka untuk berlindung. Jika mereka tidak setuju, maka mereka harus berjuang sendiri. Tuanku bukanlah Mesias yang harus menyelamatkan semua orang. Dari apa yang dikatakan si Wuya, rencananya seperti paviliun langit jahat yang mencoba menyelamatkan mereka yang mau bekerja sama. Sangat sulit untuk membuat sebagian besar pembudidaya Great Void berpihak pada yang tidak suci setelah 100.000 tahun mencuci otak dan diberi informasi palsu. Jika bukan karena si Wuya, jika bukan karena dia mengenal Lu Zhou, mungkin, Lan Xie akan berdiri di sisi Ming Xin seperti banyak orang lainnya. Setelah merenungkannya sebentar, Lan Xie mengangguk. Baik, saya harap saya tidak membuat kesalahan. Si Wuya tersenyum. Aku sangat senang bisa bekerja sama denganmu, Holy Maiden. Pada saat ini, suara tawa terdengar dari luar. Kakak senior ketujuh. Kedelapan tua, si Wuya berbalik dan melihat Zhu Honggong dan Jian Bing perlahan berjalan ke arahnya. Kakak senior ketujuh, aku sangat merindukanmu. Zhu Honggong bergegas mendekat dan bergerak untuk memeluk si Wuya. Si Wuya dengan cepat mendorong Zhu Honggong menjauh dan mundur. Tinggal jauh dari saya. Kakak senior ketujuh, aku banyak menangis ketika kamu mati. Bagaimana kamu bisa begitu tidak berperasaan? Kata Zhu Honggong. Saat dia berbicara, dia bergegas menuju si Wuya lagi. Petik 2, Jian Bing tercengang. Lan Xie sudah terbiasa dengan perilaku Zhu Honggong jadi dia hanya menghela nafas. Si Wuya berkata, baiklah, baiklah. Bagaimana perasaanmu setelah memahami Dao besar? Saya tidak merasa berbeda, kata Zhu Honggong sambil menyeka air matanya. Pada saat ini, Jian Bing melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, salam, Tuan Ketujuh. Apakah kamu macan putih yang menemani kedelapan tua? Master Sekte dari Jemaat Nihilis. Si Wuya bertanya. Memang? Jian Bing tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka kamu mengenalku. Su Wuya berkata, itu bagus. Ikuti saya ke Aula Sang Sang. Petik 2. Mengapa kamu ingin pergi ke Sang Sang Hall? Zhu Honggong bertanya. Si Wuya menjawab, sekarang, kita hanya kehilangan 2 adik perempuan termuda dan kakak senior keempat. Setelah kita selesai memahami Dao besar, kita harus bergerak cepat. Mengapa? Zhu Honggong bingung. Lan Xie berkata, pilar Great Abyss Land akan segera runtuh. Aku khawatir Great Void tidak akan bertahan lama. Petik 2. Zhu Honggong dan Jian Bing terkejut dengan berita itu. Di sebelah barat domain teratai emas. Di garis depan. Darah mengalir kemana-mana, dan asap hitam mengepul di udara. Tembok kota diwarnai merah dengan darah dari manusia dan binatang buas. Setelah para pembudidaya Great Void bergabung dalam pertempuran, manusia memiliki jeda. Sayangnya, itu tidak berlangsung lama sebelum binatang buas itu meluncurkan serangan gelombang kedua. Pada saat ini, seorang pembudidaya Great Void menyiarkan suaranya. Perhatian, para pembudidaya Great Yan. Kami telah mendeteksi seorang pembunuh Sein mendekat. Semuanya tolong tinggalkan kota dan mundur sejauh 3.000 mil. Setiap orang, tinggalkan kota dan mundur 3.000 mil. Petik 2. Pesan itu disampaikan dari depan ke belakang. Di balik tembok kota, Nan Gongwei, Master Sekte dari Sekte Tian, memandang tanah yang hancur dengan cemas. Sekte Master, apakah kita benar-benar akan meninggalkan kota? Kami tidak punya pilihan. Bahkan para pembudidaya dari Great Void tidak bisa berurusan dengan pembunuh Sein, mereka hanya bisa menuntun kita untuk mundur, kata Nan Gongwei.
Dia menggertakkan giginya saat dia melihat ke hutan yang jauh di mana semakin banyak binatang buas muncul. Dia merasa sangat tidak berdaya. Manusia masih terlalu lemah di depan binatang buas yang kuat. Astaga, astaga, astaga. Para pembudidaya Great Void bersama dengan yang lainnya mundur dari garis depan. Ketika mereka melewati tembok kota, mereka melihat Nan Gongwei, yang berdiri diam. Salah satu dari mereka berkata dengan tegas, "Mengapa kamu tidak mundur? Kamu mau mati?" Nan Gongwei menangkupkan tinjunya dan bertanya, "Apakah kita benar-benar akan mundur?" Pembunuh Sein mendekat. "Kami tidak punya pilihan," kata pembudidaya Great Void. "Namun, kami belum mencoba yang terbaik. Jika kita mundur, apa yang akan terjadi pada rakyat jelata di kota?" Nan Gongwei bertanya. "Kau sangat benar. Mengapa Anda tidak melakukan sesuatu tentang itu sendiri?" Kultivator Great Void mengerutkan kening. Nan Gongwei tidak bisa membantah kata-kata itu. Dia tidak memiliki kekuatan untuk membantu. Namun, dia merasa bahwa para pembudidaya Great Void tidak melakukan yang terbaik. Astaga, astaga, astaga. Seekor naga hitam bertanduk 6 cakar muncul di langit barat. Tubuhnya panjangnya puluhan ribu kaki. Itu menyapu ekornya, menyebabkan ledakan keras yang mengguncang dunia. "Pergi!" Seorang pembudidaya Great Void berteriak dan terbang mundur. Mata Nan Gongwei terbakar amarah ketika dia melihat naga hitam tanpa tanduk 6 cakar. Sayangnya, dia benar-benar tidak berdaya dan tidak berdaya. Pada akhirnya, dia berkata, "Ayo pergi. Mundur." Para pembudidaya Gritian di tembok kota mematuhi perintah Nan Gongwei dan mulai mundur. Puluhan ribu pembudidaya naik ke udara. Namun, mereka baru terbang setengah mil ketika mereka melihat rakyat jelata yang lemah dan tidak berdaya berlarian, berdarah. Jalan-jalan menjadi kacau. Ada anak-anak dan orang tua duduk di tanah, menangis minta tolong. Ada seorang wanita, bersandar di dinding. Ekspresinya menunjukkan rasa sakit. Apakah ini era makmur yang kita inginkan? Saat Nan Gongwei berhenti, naga hitam bertanduk 6 cakar di belakang memimpin sejuta binatang buas menuju kota. Mengaum, raungan naga mengguncang langit dan daratan. Gelombang suara meniup atap dan ubin ribuan bangunan. Di saat kritis, garis cahaya keberuntungan terbang dari langit barat. Sosok agung berdiri di atas cahaya keberuntungan, dan suaranya menggelegar ketika dia berkata, "Semua yang paling ganas dilarang mendekati kota." Bab 1779, melupakan perasaan dipukuli. Suara itu nyaring dan menggelegar, menyapu dari cahaya keberuntungan ke garis depan seperti gelombang pasang. Para pembudidaya Gritian yang putus asa dan para pembudidaya Great Void yang mundur menatap kaget pada cahaya keberuntungan dan sosok di atasnya. Mereka menggosok mata mereka sebelum melihat lagi. Ini Witzat. Ketika para pembudidaya Gritian mengidentifikasi Witzat, mereka sangat gembira dan bersemangat. Master Pavilion dari Pavilion Saint Sky ada di sini secara pribadi. Berita ini menyebar seperti api. Semangat para pembudidaya yang putus asa segera melonjak. Mereka melihat sosok di langit dengan ekspresi hormat dan penyembahan. Para pembudidaya Gritian berlutut satu demi satu dan berteriak, "Salam, Senior Ji." Lu Zhou menyapu pandangannya ke para pembudidaya yang tertutup tanah dan debu dan menatapnya. Sebaliknya, para pembudidaya Great Void menelan ludah. Mereka sedikit khawatir dan takut ketika mereka melihat Lu Zhou yang berdiri di Witzat. Jadi dia adalah Sang Unholy yang legendaris. Para pembudidaya Great Void selalu takut pada yang tidak suci, yang merupakan tabu di Great Void. Mereka hanya berpartisipasi dalam rencana itu karena lama tidak beraksinya kuil suci. Kuil suci bahkan tidak peduli bahwa yang tidak suci telah kembali. Untuk alasan ini, itu menyebabkan para pembudidaya yang goyah ini melarikan diri. Terlepas dari apakah yang tidak suci itu baik atau jahat, itu lebih baik daripada menunggu kematian di kekosongan besar. Sekarang para pembudidaya Great Void akhirnya melihat yang tidak suci, mereka hanya bisa terkesiap. Setelah itu, mereka tidak berani bernapas dengan keras saat mereka melihat jagoan legendaris itu. Melihat semut Gritian bersujud, kesombongan mereka juga telah menghilang pada saat ini. Tidak ada yang bisa menjadi sombong di depan yang tidak suci, mereka hanya bisa menundukkan kepala di depan yang tidak suci. Nan Gongwei terbang dengan penuh semangat dari balik tembok kota dan mendarat di sebelah Lu Zhou. Dia berkata dengan penuh semangat, "Salam, Senior Ji. Kamu adalah, ini aku, Master Sekte dari Sekte Tian, Nan Gongwei,
Nan Gongwei buru-buru berkata sambil menunjuk dirinya sendiri. Lu Zhou berpikir sejenak. Mungkin, sudah terlalu lama, butuh beberapa saat sebelum dia akhirnya ingat. Dia mengangguk dan berkata, aku ingat sekarang. Murid Yun Tianluo. Itu benar, itu benar. Nan Gongwei berkata sambil menghela nafas secara emosional, setelah bertahun-tahun, Senior Ji menjadi lebih muda dan lebih berani. Lu Zhou bertanya, apakah kamu memimpin para pembudidaya untuk menjaga garis depan selama ini? Nan Gongwei mengangguk dan berkata, Senior Ji, tolong maafkan saya. Dengan kultivasi saya hanya bisa melakukan begitu banyak. Sekarang setelah seorang Saint Slayer mendekat, bahkan para pembudidaya Great Void tidak punya pilihan selain mundur. Aku benar-benar kasihan pada rakyat jelata di kota. Lu Zhou berkata, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Kemudian, dia berbalik dan bertanya dengan suara yang dalam, apa yang kamu tunggu? Dari belakang, sosok besar terbang, menyebabkan angin dan awan melonjak. Para pembudidaya mendongak ketika mereka merasakan kehadiran yang kuat. Pada saat ini, Meng Zhang membuka matanya yang seperti bulan dan meraung. Raungannya bergema di langit dan bumi. Binatang buas yang mendekat berhenti di jalur mereka, terintimidasi oleh kekuatan naga. Sosok besar itu berputar di langit dan melepaskan napas naganya. Astaga, kabut tebal menyelimuti hutan dan area dalam jarak 30.000 kaki. Gelombang energi dingin segera menyapu hutan barat, membekukan segalanya. Rentang efek nafas naga ditempatkan dengan sempurna. Itu terjadi di sebelah barat tembok kota tempat hutan itu berada. Para pembudidaya Gritian bergegas ke tembok kota dan melihat ke wilayah barat yang membeku. Mereka dipenuhi dengan emosi. Di sisi lain, para pembudidaya Great Void terkejut. Itu Meng Zhang, naga Azure. Dia salah satu dari 4 dewa surga. Sebagai salah satu dari 4 dewa surga, mengapa dia mendengarkan perintah yang tidak suci? Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan percaya. Mungkin, ada beberapa rahasia yang tidak kita sadari. Setelah berurusan dengan sejumlah besar binatang buas dengan satu gerakan, Meng Zhang berubah menjadi bentuk manusia dan mendarat di depan Lu Zhou. Kemudian, dia bertanya tanpa ekspresi, apakah ini yang perlu saya lakukan? Cukup, kata Lu Zhou. Lalu keuntungan apa yang saya dapatkan? Meng Zhang bertanya. Lu Zhou berkata dengan acuh tak acuh, apa hubungannya denganku? Nan Gongwei tercengang oleh percakapan mereka. Mungkin, dia telah melihat Meng Zhang beraksi, dia tidak berani menyela. Dengan cara Meng Zhang, hanya dengan menjentikkan jari, dia bisa mati tanpa tempat pemakaman. Lebih baik baginya untuk berdiri di samping dan diam. Dia pikir sudah cukup baik dia bisa berdiri dan mendengarkan mereka dengan dukungan Lu Zhou. Pada saat ini, Yinglong, yang dalam bentuk manusia, terbang dari jauh. Dia tampak seperti seorang kultivator biasa, tidak ada yang istimewa dari dirinya. Ketika dia mendarat, dia berkata kepada Meng Zhang, jangan terlalu perhitungan. Anggap saja itu sebagai bantuan untukku. Jika Anda benar-benar tidak puas, saya akan membawa Anda untuk berkultivasi di jurang dengan saya. Saya ingat bahwa Anda kehilangan banyak kultivasi Anda untuk memperbaiki pilar, kan? Petik 2. Jurang. Meng Zhang bertanya. Betul sekali. Saya dapat memulihkan kultivasi saya. Saya jamin itu, jawab Yinglong. Sepakat. Yinglong menghela nafas lega. Ini benar-benar sulit bagiku. Sementara itu, para pembudidaya Great Void, yang merasa mereka lebih unggul, meninggalkan para pembudidaya Gritian dan berkumpul di depan Lu Zhou untuk menyambutnya. Saat para pembudidaya Great Void bergerak untuk membungkuk, Lu Zhou mengangkat tangannya dan menghentikan mereka. Kamu siapa? Kami dari Great Void, Senior. Lu Zhou mengabaikan mereka dan memanggil, Nan Gongwei. Ya, Senior Ji, Nan Gongwei dengan cepat menjawab. Karena mereka datang ke sini untuk mencari perlindungan, mereka tidak bisa tinggal diam. Atur agar mereka melayani di garis depan bersama dengan orang-orangmu, kata Lu Zhou tanpa nada. Ah, Nan Gongwei tercengang. Meskipun dia adalah master sekte dari sekte Tian, cukup sulit baginya untuk memerintahkan para pembudidaya Great Void. Kultivasi mereka terlalu berbeda. Bagaimana dia akan mengendalikan mereka? Ini adalah masalah yang sangat pelik. Bagaimana mungkin Lu Zhou tidak tahu tentang masalah yang akan dihadapi Nan Gongwei? Dia berkata dengan suara yang dalam,
jika ada yang menolak untuk tunduk, laporkan kepada saya segera. Nan Gongwei membungkuk. Dipahami. Para pembudidaya Great Void menelan ludah. Sekarang mereka tinggal di bawah atap orang lain, mereka tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Tak satu pun dari mereka berani bernapas dengan keras, apalagi berbicara. Akhirnya, salah satu pembudidaya Great Void berkata, saya akan mengikuti perintah senior. Pada saat ini, Meng Zhang berkata, meskipun saya telah membekukan binatang buas, ini hanya solusi sementara. Tanah tidak dikenal seluas Void besar, dan ada banyak binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Semakin banyak akan datang. Sulit untuk menyelesaikan masalah hanya dengan membunuh mereka. Yinglong berkata, apakah kamu ingin berbicara dengan mereka? Saya khawatir masalahnya tidak sesederhana itu. Akan baik-baik saja jika itu hanya binatang buas biasa. Namun, ada beberapa pembunuh Sein kuno yang tersisa dengan koneksi ke Great Void. Saya khawatir tidak akan mudah untuk mencapai kesepakatan dengan mereka. Pembunuh Sein kuno yang tersisa. Lu Zhou mencoba menemukan informasi yang relevan di benaknya. Yinglong menjelaskan, pada zaman kuno, manusia dan binatang buas mengalami pertempuran hebat, dan kedua belah pihak menderita kerugian besar. Pembunuh suci yang selamat disebut sebagai pembunuh suci kuno yang tersisa. Meskipun ada kesepakatan sebelumnya, kebencian mereka terhadap manusia tidak berkurang sama sekali. Lu Zhou sedikit mengangguk seolah-olah dia memiliki kesan tentang masalah ini. Dia melihat ke arah hutan berkabut dan berkata, kamu mengingatkanku akan itu. Sebagai seorang kultivator yang kuat dari zaman kuno, bagaimana mungkin yang tidak suci tidak menyadari pertempuran yang begitu hebat? Oleh karena itu, Yinglong tidak terkejut dengan kata-kata ini. Namun, dia menyusut secara naluriah. Dia bisa merasakan niat membunuh yang halus dari Lu Zhou. Lu Zhou dengan tenang melihat ke bawah ke kota, tembok kota yang berdarah, dan para pembudidaya tertutup tanah, debu, dan darah. Ada juga mayat dan anggota badan yang terputus dari manusia dan binatang buas yang berserakan di tanah. Ini adalah pemandangan umum selama perang. Itu selalu seperti ini sejak zaman kuno. Mungkin, itulah mengapa perang sering disebutkan dalam sejarah dibandingkan dengan masa damai. Saat ini, ledakan, ledakan, ledakan. Suara hentakan menggelegar terdengar dari hutan berkabut. Sekelompok besar binatang buas muncul lagi. Binatang terbang itu seperti awan gelap di langit. Seperti yang dikatakan Meng Zhang, langkahnya sebelumnya hanyalah solusi sementara. Ada aliran tak berujung dari binatang buas yang haus darah. Saat Meng Zhang hendak bergerak lagi, Lu Zhou mengangkat tangannya sedikit dan berkata, sudah 100.000 tahun. Mungkin, Anda lupa pelajaran yang saya ajarkan kepada Anda. Petik 2. Mungkin, karena ketidakhadiran yang suci dalam waktu yang lama, binatang buas dan manusia telah melupakan rasa takut akan dipukuli sampai ke tanah olehnya. Begitu Lu Zhou selesai berbicara, dia terbang dari punggung Witsat. Semua orang menyaksikan Lu Zhou terbang dengan kecepatan kilat sebelum berhenti di ketinggian 30.000 kaki di udara. Teratai biru dengan diameter 30.000 kaki mekar di udara. Setelah itu, teratai biru kecil dan indah menyapu seperti badai menuju binatang buas. Badai teratai biru. Seolah-olah badai salju biru telah turun di Gritian. Teratai biru cemerlang yang tidak normal menuai kehidupan binatang buas seolah-olah mereka adalah sabit Grim Reaper. Mereka menebas leher dan arteri utama binatang buas, memotong-motong mereka, dan menusuk titik vital mereka. Bangkai yang hancur dari binatang buas itu selanjutnya dicincang dan tersebar di angin. Petik 2, petik 2. Setelah badai, keheningan kembali. Hanya 15 menit telah berlalu. Tidak hanya hutan yang sepi, tetapi tembok kota juga sunyi. Apakah itu Yinglong, Meng Zhang, pembudidaya Gritian, atau pembudidaya Great Void, mereka semua terpana oleh satu gerakan yang membunuh semua makhluk hidup ini. Apakah ini kekuatan dari yang tak suci yang legendaris? Beberapa pembudidaya Great Void sangat ketakutan sehingga kaki mereka melemah, menyebabkan mereka tersandung. Adapun pembudidaya Gritian, langkah mengejutkan Lu Zhou sangat meningkatkan moral mereka. Setelah beberapa saat, Lu Zhou berkata tanpa nada, Meng Zhang, aku akan menyerahkan ini padamu. Kemudian, Lu Zhou terbang di atas punggung Witsat. Ketika Yinglong tersadar dari linglungnya, dia berteriak, mau kemana? Sementara itu, semua pembudidaya di tembok kota membungkuk serempak. Selamat tinggal, Senior Ji. Bab 1780,
hasil Lilun, 1. Yinglong menginstruksikan Meng Zhang beberapa kali, dan Meng Zhang setuju. Dia hanya pergi dengan Lu Zhou dengan ketenangan pikiran setelah Meng Zhang berjanji untuk menjaga garis pertahanan manusia di Gritian. Dengan Meng Zhang ditempatkan di Gritian, tidak akan ada masalah besar. Para pembudidaya akan dapat menangani binatang buas biasa dan binatang suci biasa dengan ketenangan pikiran karena Meng Zhang menjaga mereka. Selain Witzat, semua tunggangan lainnya berada di Gunung Golden Court. Dengan nutrisi dari esensi binatang dan aura benih kekosongan besar, mereka telah menjadi binatang suci. Mereka bisa dengan mudah menjadi garis pertahanan kedua jika perlu. Selain itu, Jiang Aijian dan Qin Yuan akan segera kembali. Dengan bantuan seorang Saint Slayer kuno seperti Qin Yuan, Golden Court Mountain, dan juga Gritian, Ximen mungkin. Adapun Lu Zhou, targetnya adalah sisa-sisa pembunuh suci yang bersembunyi di kegelapan. Lu Zhou mengendarai Witzat dan terbang melalui hutan berkabut dan hutan cahaya bulan. Dia sudah mati rasa terhadap bangkai binatang buas yang berserakan di seluruh gunung dan dataran. Yinglong melihat sekeliling saat dia mengikuti Lu Zhou, penuh dengan emosi. Kemudian, dia bertanya, kemana kita akan pergi? Selama pertempuran besar antara manusia dan binatang buas di zaman kuno, apakah Anda tahu pembunuh Saint kuno mana yang selamat? Lu Zhou bertanya sambil terbang. Yinglong mengangguk dan berkata, binatang buas Gunung Huaijiang, Lilun, Kaiming Gunung Kunlun, Changcheng Gunung Luomu, Siwangmu dari Gunung Yu, Kitong Gunung Gui, Gunung Rusou Anda, Hongguang Gunung Gang. Kemudian, dia menambahkan, Lilun sangat mirip dengan Yingzhao, dan Kaiming agak mirip dengan Luwu. Ada banyak Saint Slayers di dunia. Yinglong melirik Witzat dan berpikir tentang Gunung Sembilan Puncak, tempat binatang buas berkumpul ketika yang tidak suci memerintah kekosongan besar. Lu Zhou menghela nafas. Gunung Changliu, itu adalah wilayah Bai Zhaoju, tapi sekarang, itu telah menjadi gurun. Sayang sekali tempat-tempat itu sudah lama berubah menjadi asap. Setelah Mingxin mengambil alih Great Void, tempat-tempat itu semua diklasifikasikan sebagai daerah terlarang. Termasuk Grand Mystic Mountain Ku, kan? Yinglong tersenyum tanpa mengatakan apapun dengan ekspresi yang sepertinya mengatakan, bagaimana menurutmu? Tempat-tempat itu berasal dari zaman kuno. Setelah Great Void naik ke langit, mereka telah lama menjadi bagian dari gunung, sungai, dan dataran. Para dewa dan pahlawan besar kuno juga telah pergi satu demi satu. Namun, para pembunuh suci yang menjaga pegunungan terkenal itu masih ada. Mereka disebut oleh manusia sebagai sisa-sisa pembunuh suci kuno. Ketika keduanya tiba di ujung hutan cahaya bulan. Astaga, cahaya gelap melintas sebelum menghilang. Mata Yinglong berkilat dingin saat dia berkata, sungguh binatang buas yang licik. Cahaya gelap berkelebat lagi sebelum seberkas cahaya melesat ke langit. Tidak heran, saudara, ternyata, Anda mengejar binatang buas ini. Kami tidak bisa membiarkannya lolos, kata Yinglong sebelum terbang. Itu sudah lolos melalui lorong rahasia, kata Lu Zhou sambil menunjuk ke arah berkas cahaya, aku tidak berharap itu mengetahui lokasi lorong rahasia. Bagian rahasia ini dibangun oleh Zhao Hongfu ketika orang-orang dari Evil Sky Pavilion melewati Moonlight Woodland. Setelah Yinglong terbang dan melihat lebih dekat, dia berkata, jika saya tidak salah, itu adalah Lilun. Tidak heran pertempuran hebat seperti itu meletus di Gritian. Dikatakan bahwa kemanapun Lilun pergi, itu akan membawa kekacauan dan asap akan membubung kemana-mana. Lu Zhou mengamati sekelilingnya. Setelah beberapa saat, Yinglong bertanya, Kakak Ji, apakah kamu tidak terburu-buru? Lilun memiliki kemampuan untuk memanipulasi dan berasimilasi dengan tanaman, kata Lu Zhou. Kemudian, dia mengangkat tangannya sedikit, dan pedang energi ramping muncul di antara jari-jarinya. Satu melahirkan dua, dua melahirkan tiga, tiga melahirkan segala sesuatu. Astaga, 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 astaga. Pedang energi yang tak terhitung jumlahnya menyapu Moonlight Woodland, menebas semua yang menghalangi jalan mereka. Sayangnya, Lu Zhou tidak menemukan sesuatu yang abnormal. Akhirnya, dia berkata, ayo pergi. Duo itu melangkah ke lorong rahasia, dan seberkas cahaya melesat ke langit. Dalam waktu kurang dari 15 menit, keduanya muncul di negeri yang berbeda. Lu Zhou duduk di punggung Witzat dan mengamati tanah dan pegunungan. Yinglong, yang mengikuti di belakang Lu Zhou,
melihat binatang buas yang tak terhitung jumlahnya menyerang manusia di tembok kota yang menjulang tidak terlalu jauh. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana kita? Dekat ibu kota domain Lotus Merah, jawab Lu Zhou. Yinglong memandangi binatang buas itu, menyingsingkan lengan bajunya, dan berkata dengan gagah berani, serahkan padaku. Pergi. Lu Zhou tidak memperhatikan binatang buas ini. Sebaliknya, dia menunggangi Witzat dan terbang menuju pegunungan yang jauh. Sementara itu, Yinglong kembali ke wujud aslinya. Tubuhnya yang besar mengguncang langit dan bumi saat membubung ke langit. Itu membunuh ribuan binatang buas hanya dengan melepaskan nafas naganya. Ketika manusia melihat naga besar itu, mereka benar-benar terkejut. Mereka juga bingung mengapa naga itu membantu mereka. Para pembudidaya di garis depan dalam domain Lotus Merah adalah Ni Qingyun dari 12 Sekte Gunung Awan, Si Kong Beichen dari Kuil ke-9, dan Pengadilan Bela Diri Langit Keluarga Kerajaan. Di masa lalu, Ni Qingyun dan Si Kong Beichen tidak akur sama sekali. Setelah mengalami banyak lika-liku, kedua belah pihak menyelesaikan permusuhan mereka dan menjadi sekutu yang bersahabat. Ketika bencana menimpa umat manusia, Kuil ke-9 dan 12 Sekte Gunung Awan segera mengorganisir sejumlah besar pembudidaya untuk melawan binatang buas yang ganas. Pada saat ini, Si Kong Beichen, yang melayang di atas hutan di luar istana, juga terkejut dan bingung ketika melihat naga besar di langit. Naga, benar-benar ada naga di dunia ini. Setelah 9 domain mulai berkomunikasi, pengetahuan semua orang meningkat hanya dalam beberapa dekade singkat. Namun, sebagian besar pengetahuan yang mereka bagikan berasal dari buku dan dari mulut ke mulut. Tak satu pun dari mereka telah menyaksikan hal-hal yang mereka baca. Tidak mengherankan, bahkan Si Kong Beichen yang berpengetahuan luas dan berpengalaman tidak dapat tetap tenang ketika dia melihat Yinglong dengan segala kemegahannya. Ni Qingyun terbang dari jauh dan berdiri bahu-membahu dengan Si Kong Beichen saat dia melihat ke langit. Mengaum, gelombang napas naga lainnya membunuh sejumlah besar binatang buas. Yinglong sangat kuat. Bahkan jika itu belum memulihkan kultivasinya, ia dapat dengan mudah berurusan dengan binatang suci dan pembunuh suci biasa, apalagi binatang buas biasa. Hanya dalam beberapa napas, tekanan dari pertempuran yang sangat membebani manusia langsung mereda.